pengakuan terpidana mati Freddy Budiman kepada Koordinator Kontras Haris Azhar mengenai keterlibatan oknum BNN dan penegak hukum dalam bisnis narkoba menimbulkan reaksi di masyarakat. Saya salut dengan Haris Azhar ini, dia itu risiko tinggi bagi dia loh tuh. Luar biasa ancaman psikologis dan fisik itu sama dia itu. Saya salut dengan dia, Haris Azhar itu. Itu yakin saya. Kenapa, Pak? Ya alasannya itu gimana? Kalau seorang narapidana bisa mengendalikan narkoba dari dalam lapas. Kalau dia tidak ada nge-backing, ya mana mungkin lah. Logika kita berpikir. Ya? Yakin? Kenapa, Mbak? Karena sekarang kan zamannya uang, Mas. Jadi segala sesuatu tuh bisa dihalalkan, bisa dijadiin aja asal ada uang. Meskipun pertemuan tersebut terjadi tahun 2014 lalu, namun sebagian masyarakat yakin akan cerita yang dikeluarkan oleh Freddy Budiman. Tidak hanya itu, pengakuan Freddy pun juga muncul dari kalangan netizen di media sosial. Mas Haris, mengapa Freddy Budiman tidak serta-merta ketika bertemu dengan Anda membuka siapa nama-nama oknum yang dimaksud? Saya tidak tahu, tapi kalau dari yang saya alami nih ya, saya ketemu dia mungkin sekitar 2 jam. Gitu. Nah, jadi memang saya mengalami keterbatasan waktu kalau saya. Tapi Anda sudah berupaya untuk menanyakan siapa oknum yang dimaksud? Saya begini nih, waktu dia cerita terus, dia ngomong terus kan, dia cerita panjang lah dia ngomong itu. Ngomongnya tanpa berhenti, Pak, ya? Terus gitu. Ya enggak ada berhenti. Enggak beda. Jadi dia kayak jeda. misalnya dia tanya, berapa harganya, saya jawab, oh salah Pak, begini segala macam. Nah, karena waktunya sudah lama, itu mungkin kira-kira udah siang lewat lah. Mungkin udah jam 1 lewat. Tadi saya mau ngomong jam 2, cuman saya nggak yakin juga sampai jam 2. Tapi udah siang, dan saya harus ke tempat-tempat yang lain. Terus saya tanya, keterangan Anda ini pernah Anda catat atau tidak? Gitu. Atau di mana yang bisa merujuk? Meskipun tadi Kang Asep bilang bahwa itu nggak mungkin, saya mungkin juga betul tidak mungkin ada di pledoi itu. Saya juga nggak dalam kapasitas untuk menghakimi, menilai bahwa pledoi itu ada atau tidak nama-nama tersebut. Hanya saja menurut Freddy, saya cerita apa yang saya alami. Menurut Freddy ada di pledoi, atau cari di pengacara saya. Apakah Anda sudah mengkontak atau sudah tahu siapa pengacara Freddy? Saya sudah berusaha di kantor, sudah cari, dapat alamat pengacaranya. Itu alamatnya sekitar di Serpong. Sudah ketemu? Nggak bisa, orangnya? kita coba kontak tidak nyambung. Gitu. Baik. Sudah ke PN Jakarta Barat, tidak dikasih pledoinya. Baik. Jadi kita sudah cari. Dan sebelum saya unggah di sosial media, saya telepon juru bicara presiden. Saya bilang, sama seperti yang saya bilang ke Pak Slamet. Apa tujuan Anda menelpon Johan Budi ketika itu? Saya cuma bilang begini, ini ada informasi seperti ini. Alangkah lebih baiknya ditelusuri lebih dahulu. Apa tanggapan Johan Budi? Kaget dia dengan informasi itu. Dan dia mau bicarakan ke presiden. Dan sampai sekarang sudah ada reply atau balasan? Waktu dari Kamis pihak sebelum Pak Slamet telepon, saya memang kirim tulisan itu ke Pak Johan Budi dulu. Dan dia dalam hitungan cepat, dalam 2 menit dia telepon saya. Dia ceritakan apa yang terjadi 4 hari itu. Dan saya tidak mau cerita, Anda lebih baik tanya ke Johan Budi aja. Dia cerita itu. Intinya istana sudah... Intinya buat saya tidak ada sesuatu. Dari sejak Senin saya bicara ke dia sampai ke Kamis, tidak ada sesuatu yang terjadi yang signifikan. Baik. Bukan soal untuk Freddy Budiman ya, untuk kasus ini. Apa omongannya si Freddy ini. Gitu. Baik. Pak Boy, apakah dari Mabes Polri akan membuka kembali pledoi yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ataupun meminta keterangan memanggil langsung lawyer atau pengacara Freddy Budiman ketika tahun 2013? Iya, kita sedang mengumpulkan juga informasi, ya termasuk dari lawyer juga. Jadi kita... Yang sudah diketahui siapa lawyer ya? Iya, benar. Jadi sedang dilaksanakan ya proses saat ini. Yang terpenting kita sikapi secara serius masalah ini dan kemudian kita ajak juga kepada semua pihak masyarakat untuk berpikir secara proporsional, objektif. Artinya, kalaulah ini bagian dari sebuah peristiwa hukum, ya kita ingin berikan pembelajaran hukum kepada masyarakat secara benar gitu. Bagaimana dalam upaya-upaya membuktikan apakah ini sebuah kebenaran atau tidak kebenaran.
Oleh karena itu kepada media juga kita mohon bisa sama-sama kita melihat secara objektif melihat ini. Yang menarik juga kan nanti perlu kita kaji, kita perlu mencari tahu juga bagaimana kondisi kejiwaan dari Freddy sendiri. Maka nanti kita koordinasikan dengan BNN. Apakah mungkin Freddy pernah dibawa oleh BNN ke Cina langsung ke pabriknya untuk mencari data di sana? Apakah itu saya tidak tahu ya. Saya tidak paham proses-proses penyidikan yang dilaksanakan karena nanti mungkin BNN bisa sampaikan. Tetapi satu hal yang tentu menarik kita cermati, kita punya pengalaman bagaimana merasakan seseorang itu menjadi tersangka terdakwa ya. Umumnya tersangka terdakwa itu kan dia ingin bebas dari jeratan hukum. Jadi segala sesuatu bisa dilakukan. Termasuk juga menyudutkan pihak-pihak lain. Untuk mendapatkan sebuah dukungan, justifikasi terhadap bahwa yang dilakukan itu sebenarnya tidak sepenuhnya dia yang salah gitu loh. Jadi bagi tersangka ini adalah suatu sikap yang manusiawi. Karena memang pada umumnya orang tidak ingin dipersalahkan. Itu adalah yang wajar. Oleh karena itu, ini juga menjadi bagian penting untuk kita melihat bagaimana konsistensi pribadi daripada saudara Freddy di dalam menyampaikan masalah-masalah selama ini dalam pemeriksaan-pemeriksaan yang berjalan. Itu juga nanti akan menjadi yang kita pelajari. Baik. Mas Slamet, apakah Freddy termasuk orang yang konsisten dalam memberikan pendapatnya? Freddy ini orangnya canggih ya di dalam menghadapi petugas. Canggih yang Anda maksud? Artinya dia apa? Pandai menguasai emosinya. Pintar sekali. Apakah itu dia berbohong atau benar itu susah sekali diketahui. Kalau saya melihat secara fisik ya, ketika berhadapan pada saat pemusnahan apa itu, dia pintar sekali di dalam menutup emosinya. Dia cukup stabil, bisa cool, kemudian bersahabat dengan petugas. Itu cara-cara dia bagaimana mengcover emosi dia di dalam. Itu kira-kira. Sesering apa Anda pernah berbicara langsung sama Freddy? Kalau langsung tidak. Kebetulan waktu pemusnahan, pernah ada pemusnahan yang dilakukan oleh Bareskrim. Kemudian saya ada di sebelah mereka. Bahkan saya ada fotonya itu, bagaimana dia murah senyum kepada semua orang dari situ. Artinya dia sedang bermasalah dengan hukum, tapi setenang ini dia menghadapi persoalan. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Iya, seakan-akan terjadi apa. Ngomongnya biasa seperti itu. Apakah mungkin BNN pernah membawa Freddy ke Cina untuk membongkar pabrik sabu yang ada di sana? Kalau ke luar negeri sangat tidak mungkin ya. Karena kalau membawa seorang tersangka ke luar negeri itu prosedurnya nggak gampang, berat sekali. Kalau misalnya dalam rangka pemeriksaan di lapas atau di mana kemudian kita datang masih mungkin, tapi kalau ke luar negeri sangat tidak mungkin. Ada sependapat Kang Asep? Ya gini, sekali lagi karena saya bicara hukum, ya kadang menilai kesaksian seseorang itu harus diperiksa latar belakang seseorang, kepribadian seseorang, dan bagaimana keterkaitan dengan alat bukti lain. Saya lebih setuju, betul saya setuju dengan Pak Boy, ini dibuka dan sekarang bantuan Mas Haris, siapa tahu ada alat bukti lain yang mendukung itu. Tadi kan dinilai akan dilihat kepribadiannya si Freddy. Sekarang udah meninggal, kita nggak bisa bicara kan. Nah, dipertanyakan tadi saya percaya atau tidak percaya. Nah sekarang tinggal ada alat bukti lain nggak untuk mendukung bahwa pernyataan ada oknum-oknum tadi kan. Dia buka. Malah gini Mas Haris ya, saya bilang saya lebih tertarik ketika malah soal Johan Budi sebagai juru bicara KPK 2014. Kenapa nggak dibilang? Malah kita enak kan. Kita sadap nih orang BNN, kita sadap nih orang polisi. Mungkin lebih enak kita dulu kita kan lebih rame-rame kita sebagai koalisi masyarakat sipil. Mungkin lebih enak Johan kan lebih waktu dikorupsi kan. Berita itu saya lebih enak mendukungnya. Kalau sekarang mah di presiden ngapain Johan? Jadi malah saya tanya, jangan-jangan ketika ada eksekusi mati yang ada kewenangan presiden bisa perintah ke Jaksa Agung, ya disitu susah orang perhatikan Mas Haris gitu. Kalau saudara, kenapa waktu berita itu kita nggak ngobrol-ngobrol ada oknum, sekali lagi ya oknum ya. Nah kita ributkan, justru keenakan Johan itu ada di KPK, lebih enak kita buka-bukanya gitu kan. Disadap lah orang-orang tadi, Kombes Asep atau oknum Jenderal Asep atau siapapun yang namanya orang disebut, itu mungkin lebih enak. Tapi kalau sekarang ini ya kita susah gitu kan. Saya khawatir ketika ini eksekusi mati, maaf ya kalau berita media itu tertutup beritanya oleh isu yang demikian. Padahal kita sedang galak. Terlepas kita berbeda dengan Mas Haris soal mati atau tidak mati gitu kan. Saya khawatir ketika pas eksekusi yang kemarin saya juga termasuk kecewa hanya 4, tidak 14. Tapi ada muncul berita ini seolah terabaikan oleh berita yang sebenarnya sekarang tadi sekali lagi yang harus didukung oleh bukti-bukti. Tapi saya berharap sekali ke Mas Haris sebagai sahabat, kawan saya sama-sama di koalisi masyarakat sipil, buka aja lah sekarang. Tapi tunjukkan data-data yang selama ini diceritakan. Tapi kalau cuma cerita itu saya khawatir
gitu kan. Nah ini ceritaan yang tadi Pak Boy, orang sedang itu. Tapi saya kira kalau nggak ada di pengadilan, pledoi itu bisa minta di kantor pengacara, itu pasti ada kok. Tapi kalau nggak bisa, saya berani datangin pengadilannya. Baik, Mas Haris, sepengetahuan Anda ketika Freddy Budiman berbicara, selain kepada Anda, berbicara kepada siapa lagi tentang masalah ini? Saya tidak sendirian di ruangan itu, ada siapa nih, John K. Jadi datang John K sama si Freddy Budiman tuh bareng tuh. Lalu ada Pak Sitinjak Liberty, Kepala lapas setempat. Ada 2 pelayan rohani, Ibu Yani, dan juga ada Pak Andreas. Kontras kan terbiasa untuk meng-cross-check semua data yang didapat atau yang masuk dalam Kontras. Apakah sudah mencari tahu mungkin ke Pak Sitinjak sendiri soal pengakuan CCTV dimatikan? Itu memang ngobrol dari Pak Sitinjak saya. Pak Sitinjak sendiri mengatakan? Iya, ngobrol dengan Pak Sitinjak. Jadi artinya tapi sekali lagi begini, tadi bukan juga apa Pak, institusional memerintahkan gitu, enggak. Jadi memang yang seperti yang saya tulis di situ, ada permintaan dari orang BNN yang datang. Gitu. Itu pengakuan dari Pak Sitinjak atau dari Freddy Budiman? Bukan keterangan resmi, bukan perintah resmi dari institusi, bukan. Tapi itu pengakuan dari pada saat Pak Slamet bicara, saya tadi mau nanya, kalau oknum itu bisa kan, seseorang bisa begitu. Artinya itu pengakuan dari Pak Sitinjak sendiri? Betul. Dari mana Pak Sitinjak yakin orang yang datang adalah orang BNN? Ya mungkin karena dia tahu, sudah biasa datang ke situ. Dan bukan tiap hari, dalam kurun beberapa waktu tertentu, pernah datang beberapa kali minta supaya kamera dicopot. Gitu. Satu hal saya boleh menambahkan, silakan. Ketika Pak Boy menyampaikan situasi psikologis saat itu, tanpa saya bermaksud menuduh ya kepada saudara Freddy, salah satu ciri dari orang yang kecanduan itu memang kalau sedang berbicara itu, tadi saya tanya berhenti nggak? Kalau terus saja itu salah satu ciri. Kemudian itu ciri apa? Ciri menunjukkan dia sedang berbohong atau seperti ciri-ciri apa? umum. Ciri-ciri umum yang sedang kecanduan, ketergantungan. Kemudian kalau ngomong itu suka begini. Orang lain yang salah, saya yang benar. Kapanpun itu selalu begitu. Ini ciri-ciri. Apakah saat itu sedang begitu? Saya kurang tahu. Nyambung apa yang disampaikan oleh Pak Boy soal kondisi psikologis. Salah satu ciri umum itu memang suka menyalahkan orang lain. Tapi saya tidak bermaksud menuduh, tidak, sama sekali tidak. Saya berusaha bahwa itu adalah ciri-ciri umum. Investigasi internal dari BNN sendiri sejauh ini seperti apa, Pak Slamet? Tadi sedang dibicarakan oleh Pak Budi Waseso, kemudian para staf. Mungkin besok akan disampaikan langsung bagaimana langkah-langkah BNN di dalam mengatasi persoalan ini. Besok akan disampaikan langsung di siang hari, besok langsung beliau ngomong. Yang jelas begini, beliau menyampaikan apresiasi terhadap masukan ini. Ada 4 hal yang disampaikan oleh beliau. Pertama, mohon dengan Pak Aris membuktikan atau minimal menyampaikan informasi yang konkret. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ada badan hukum atau pihak yang berwenang mau investigasi, dibuka oleh beliau. Yang berikut bahwa manakala ada petugas dari BNN atau pejabat yang ditunjuk BNN terlibat, misalnya kalau tahu benar ya, mudah-mudahan tidak, ini akan ditindak oleh beliau secara tegas. Pak Boy, kalau kita melihat dari kasus ini, yang menjadi saksi kunci saat ini adalah Pak Sitinjak. Tapi nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Talk to iNews.